Komunisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana semua alat produksi dimiliki secara kolektif. Konsep ini muncul sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis yang sering dianggap menindas dan tidak adil. Pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang dituangkan dalam The Communist Manifesto menggambarkan sejarah manusia sebagai perjuangan kelas. Dalam hal ini, mereka menyoroti konflik mendalam antara kaum borjuis yang menguasai dan proletar yang tertekan. Marx memandang agama sebagai refleksi dari penderitaan manusia dalam masyarakat yang tidak adil secara sosial. Dalam pandangannya, agama memiliki fungsi ganda, sebagai keluhan atas kondisi yang menekan dan sekaligus sebagai candu yang menenangkan rakyat. Lebih jauh, Marx berpendapat bahwa menghapus agama saja tidaklah cukup. Penting untuk melakukan perubahan mendasar dalam struktur sosial yang ada agar manusia dapat benar-benar bebas dari penderitaan yang mereka alami. Engels juga menekankan bahwa ilusi religius tidak dapat dihapus hanya melalui penjelasan filosofis. Sebaliknya, diperlukan perubahan dalam kondisi material kehidupan untuk mengubah cara pandang terhadap agama. Setelah revolusi Bolshevik, pemerintah Soviet menerapkan kebijakan anti-agama yang bertujuan untuk menghilangkan kontrol kelas penguasa melalui agama. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat komunis yang sejati. Pasca berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, terjadi periode represif terhadap agama yang ditandai dengan penghancuran kuil-kuil dan penutupan masjid-masjid. Kebijakan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk menekan pengaruh religius. Albania, di bawah kepemimpinan Enver Hoxha, mengumumkan dirinya sebagai negara ateis pertama di dunia pada tahun 1967, melarang semua aktivitas keagamaan. Langkah ini menunjukkan upaya ekstrim dalam menghapus pengaruh agama. Sementara itu, Fidel Castro di Kuba awalnya memandang gereja Katolik sebagai ancaman. Namun, sikap pemerintah terhadap agama mulai melunak setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1990. Dalam konteks sejarah, ateisme sering digunakan sebagai alat untuk menciptakan tatanan sosial yang bebas dari pengaruh otoritas agama yang dianggap konservatif. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara politik dan agama. Beberapa gerakan komunis mencoba membentuk pendekatan baru yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan sosialisme, menawarkan cara baru untuk memahami hubungan antara agama dan perjuangan sosial. Teologi pembebasan, sebagai contoh penting, berusaha menyelaraskan nilai-nilai Kristen dengan prinsip-prinsip sosialisme. Tujuannya adalah untuk melawan eksploitasi kapitalis dan mengejar keadilan sosial yang lebih besar. Dom Helder Camara menyoroti bahwa memberi kepada yang miskin tidak memadai jika tanpa mempertanyakan penyebab kemiskinan itu sendiri. Ini mencerminkan pentingnya integrasi misi keagamaan dengan perjuangan sosial. Di sisi lain, beberapa intelektual Muslim juga berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan ide-ide sosialisme, meski seringkali menghadapi resistensi dari pemimpin agama tradisional. Ini menunjukkan dinamika pemikiran yang terjadi dalam konteks agama. Karya-karya seperti Social Justice in Islam menjelaskan dukungan Islam terhadap prinsip kepemilikan kolektif dan keadilan sosial. Ini mencerminkan bahwa ada kecocokan antara prinsip-prinsip sosialisme dan ekonomi Islam. Meskipun komunisme menawarkan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil, hal ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang menekankan kasih sayang dan keadilan sosial. Perbedaan mendasar antara pandangan materialisme dialektis dalam komunisme dan nilai-nilai spiritual dalam sosialis religius menciptakan sudut pandang yang berbeda terhadap perjuangan kelas. Dalam konteks modern, perjuangan melawan ketimpangan ekonomi dan penindasan terus berlanjut, dengan fokus utama berupaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.